silakan kita berembuk, Kemendagri harus memfasilitasi pertemuan dengan beberapa presiden yang masih ada, terlepas dari yang sudah almarhum, melihat Papua ini secara bersama-sama. Papua ini dipertahankan sebagai bagian dari NKRI untuk apa sebenarnya? Ya, terima kasih untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Puji Tuhan kita masih diberikan kesehatan. Ya, saya menyampaikan sebagai anggota MRP, di mana bekerja di lembaga MRP. Dari sejarah tadi sudah diceritakan oleh Prof, ada Otsus, baru ada MRP. Sesuai dengan judul kita dalam dialog pada pagi hingga siang hari ini, masih pentingkah ada Otsus Papua jika orang asli Papua sama dengan non orang asli Papua? Kalau saya terlalu mungkin simpel-simpel saja ya. Otsus 2021, sekarang 2024. Ya, 23 tahun. Kita sebagai orang asli Papua dengan kategori yang tadi sudah disampaikan oleh Prof, kita silakan merasakan, kita evaluasi. Saya sebagai orang asli Papua, kanan kiri saya, apa yang saya rasakan selama ini. Itu kita harus jujur mengatakan ada manfaat, kurang manfaat, atau tidak sama sekali. Kalau kita bisa jujur mengatakan itu, silakan kita menerima. Tetapi kalau tidak, pertanyaan apakah Otsus Papua masih penting? Pertanyaan ini harus kita tanyakan ke yang memberikan Otsus itu, pemerintah pusat, pemerintah Indonesia. Yang memberikan Otsus kan pemerintah pusat kepada Papua. Setelah ada tawar-menawar pada Presiden Habibie tahun 1999. Jika pemerintah pusat merasa sudah memberikan Otsus sepenuhnya dengan segenap hati untuk orang asli Papua di tanah Papua, dan orang Papua evaluasi dan merasakan penting, silakan dilanjutkan. Tapi kalau tidak, kembalikan Otsus. Kita kembali lagi ke melihat sama-sama di 2001 seperti apa. Hari ini saya mau katakan tidak ada mohon maaf kalau saya agak sedikit tegas. Tahun 2001 berbeda dengan 2024, 2021 untuk 20 tahun ke depan 2041. Dengan segala macam tantangan yang kita hadapi sebagai lembaga Majelis Rakyat Papua, ada 3 fungsi utama yang menjadi dasar landasan kita bekerja, yaitu proteksi, yaitu perlindungan, kemudian afirmasi, dan pemberdayaan. 3 dasar ini menjadi ukuran kami untuk MRP melihat orang asli Papua di tanah Papua itu seperti apa. Sebagai pimpinan dan anggota MRP, kami juga harus punya integritas. Kalau undang-undang lemah, kemudian pimpinan dan anggota integritasnya lemah, akan terjadi penyelewengan, pelanggaran terhadap orang asli Papua di tanah Papua oleh orang-orang yang sengaja mengambil kesempatan di celah
dari undang-undang yang saya boleh mohon maaf saya istilah pasal karet di definisi orang asli Papua yang hari ini bergejolak di 6 provinsi yang ada di tanah Papua, khususnya dalam memberikan rekomendasi keaslian orang asli Papua bagi bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang sekarang sedang berproses. Hari ini kalau kita tidak tegas dengan definisi tersebut, definisi orang asli Papua, maka jangan berharap ada hitam kulit, keriting rambut. Kalau bilang asli ya asli, hitam kulit, keriting rambut, titik. Untuk pimpinan daerah, gubernur, wali kota, bupati. Karena pimpinan ini yang akan mengambil kebijakan, baik kebijakan regulasi maupun keuangan dalam Otsus. Kalau pimpinan tidak asli, ya sudah, semua akan longgar, manusiawi. Saya asli, saya pasti melihat asli dulu. Kalau saya sudah campur, saya akan melihat yang asli setengah dan yang campur setengah. Sehingga memberikan regulasi longgar di situ. Jadi ke depan kalau mau bilang mempertahankan orang asli Papua masih tetap ada di tanah Papua yang adalah surga dunia ini, kita harus sama-sama menerima keberadaan kita. Saya asli, engkau campur, dan kita saling menghargai. Tetapi untuk pimpinan daerah, asli dia punya, di depo tempat. Yang lain harus menghargai itu. Mohon maaf sekali saya harus katakan itu, sudah tidak ada waktu untuk kita toleransi. Sehingga dalam dialog hari ini, tanggal 17 Oktober 2024, saya berharap dialog ini tidak sekedar kita bicara-bicara, kita boleh tahu sejarah, tetapi sejarah ini menjadi landasan kita untuk berpijak dan melangkah ke depan, memutuskan dengan tegas. Apakah Otsus harus tetap ada dengan beberapa catatan penting yang harus ditindaklanjuti. Setelah pertemuan di sini harus ditindaklanjuti di Kemendagri. Kemendagri memfasilitasi kelompok ini atau terserah nanti mungkin untuk 4 DOP kami menunggu pemerintahan definitif. Setelah ada gubernur definitif dan DPR provinsi, kami berembuk lagi untuk melihat pasal ini dengan jelas untuk bertemu Presiden Prabowo, Presiden terpilih Bapak Prabowo. Dalam 100 hari kerja beliau, jangan main-main melihat Papua, harus melihat Papua dengan serius. Jika Papua masih tetap dipertahankan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau Presiden masih main-main, tidak melihat dengan serius dengan beberapa kasus yang sedang terjadi, berkaitan juga dengan proyek strategi nasional, ya saya harus sampaikan ini, khususnya Papua Selatan, bertubi-tubi hutan masyarakat adat, tanah masyarakat adat dibongkar dengan tidak menghormati adat budaya setempat. Terus sisi lain mau mempertahankan Papua menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini harus diperhatikan dan dilihat dengan serius oleh Presiden Prabowo dan para menteri yang berkaitan. Yang berikut, tahun 1999 Otsus diberikan, tepatnya 2001. Ada sekian presiden yang punya kaitan erat dengan
terbentuknya atau diberikannya Otsus. Bagi saya, beberapa presiden ini kan punya tujuan memberikan Otsus itu berbeda-beda. Presiden Habibie mungkin melihat Papua itu bagian dari integrasi, jangan terpisah. Kemudian Presiden Gus Dur melihat juga dengan sebagai personal Presiden Habibie, Presiden Gus Dur, kemudian Presiden Megawati, kemudian Presiden SBY, Jokowi, dan hari ini Presiden Prabowo yang akan dilantik beberapa hari lagi. Sehingga bagi saya, silakan kita berembuk, Kemendagri harus memfasilitasi pertemuan dengan beberapa presiden yang masih ada, terlepas dari yang sudah almarhum, melihat Papua ini secara bersama-sama. Papua ini dipertahankan sebagai bagian dari NKRI untuk apa sebenarnya? Karena presiden ini kan person ya, dia melihat Papua dengan tujuannya secara person juga. Terlepas dari Presiden Habibie, apakah Bapak Gus Dur seperti itu, Ibu Megawati, sampai sekarang Presiden terpilih Prabowo melihat Papua seperti apa? Kita harus jujur melihat apa tujuan mereka mempertahankan Papua ini. Kita harus terbuka berdialog dengan para presiden ini. Sehingga bagi saya, hari ini pembicaraan kita jangan sekedar berbicara selesai. Saya berharap tim ini berbicara dan merumuskan hasil dialog hari ini untuk dibawa ke Presiden Prabowo. Masukan pertama 100 herja ke depan melihat Papua ini seperti apa. Tujuan hari ini harus ke sana. Masa sudah Presiden Prabowo sudah ada program kesehatan pendidikan ini, Papua kok tidak dimasukkan, padahal ini Papua sedang bergejolak. Jadi harus bobot ya pertemuan hari ini, rumusan hari ini, bobot kita harus sampai ke Presiden Prabowo melihat Papua secara utuh.